Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sharing sirah tentang Ummahatul Mukminin Saudah binti Zam'ah. Ayah Sayyidatina Saudah adalah Zam'ah bin Qais al-Quraisyah, sedangkan ibu beliau adalah Asy-Syams binti Qais. Qais di sini adalah orang yang berbeda. Sayyidatina Saudah lahir di kota Mekah. Beliau lahir di lingkungan keluarga suku Quraisy. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Sayyidatina Saudah pernah menikah dengan sepupu jauh Rasulullah, yaitu Sakran bin Amr. Saat itu, Sakran bin Amr sudah beriman kepada Allah, dan ketika ada perintah untuk berhijrah ke Habasyah yang kedua, Sayyidatina Saudah bersama suaminya hijrah ke Habasyah, meninggalkan kampung halaman untuk menyelamatkan diri dari kejaran kaum kafir Quraisy yang saat itu melakukan penyiksaan yang sangat keji kepada kaum muslimin Mekah agar meninggalkan ajaran agama Islam. Setelah beberapa waktu hijrah ke Habasyah, mereka pun kembali pulang ke Mekah. Tetapi di tengah perjalanan pulang, suami Sayyidatina Saudah, yaitu Sakran bin Amr, meninggal dunia. Saat suami beliau meninggal, usia Sayyidatina Saudah yaitu 55 tahun dengan 6 orang anaknya. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Saudah. Sepeninggal Sayyidatina Khadijah, Rasulullah terlihat sangat sedih. Bagaimana tidak? Belum lama sang paman yang selalu membela dan menjaga Rasulullah di luar rumah, yaitu Abu Thalib, meninggal dunia. Sayyidatina Khadijah pun meninggalkan Rasulullah bertemu dengan Allah terlebih dahulu. Beliau adalah wanita yang selalu menenangkan Rasulullah, selalu menyemangati Rasulullah ketika lelah berjihad, yang menyerahkan seluruh hartanya untuk Rasulullah berdakwah, dan orang yang pertama-tama beriman kepada Allah. Melihat kesedihan Rasulullah SAW, salah seorang sahabiah yaitu Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah datang kepada Rasulullah SAW untuk menghiburnya dengan menawarkan diri meminangkan seorang wanita untuk mendampingi Rasulullah. Siapakah yang kau pilih, wahai Khawlah? Rasulullah bertanya. Apabila kau menginginkan seorang gadis, di sana ada Aisyah binti Abu Bakar. Dan apabila kau menginginkan seorang janda, di sana ada Saudah binti Zam'ah, jawab Khawlah. Namun, siapa yang bisa mengurus segala persoalan rumah tangga beliau? Dan siapa yang akan mengurus putri-putri beliau? Rasulullah pun terdiam. Setelah terdiam beberapa saat, Rasulullah SAW pun berkata, "Wahai Khawlah, tolong kau pergi menemui Saudah, sampaikan minatku untuk menikahinya." Khawlah pun pergi menemui Sayyidatina Saudah. "Wahai Saudah, hari ini sangat luar biasa. Aku membawakan kabar gembira dan keberkahan kepadamu. Aku diutus Rasulullah untuk meminangmu." Saudah pun merasa heran dan kaget. Kemudian Sayyidatina Saudah berkata, "Aku menginginkan hal itu, tapi tolong temui dahulu ayahku dan sampaikan maksud kedatanganmu padanya." Khawlah pun mendatangi ayahnya Sayyidatina Saudah yang pada saat itu masih dalam keadaan musyrik dan sudah sangat wanita. "Wahai Zam'ah, aku diutus oleh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib untuk melamar putrimu untuk dinikahi beliau." Zam'ah pun menjawab, "Dia orang yang sepadan dan mulia dan memang layak untuk diterima lamarannya." Setelah itu, Rasulullah pun diundang datang untuk menikahi Saudah binti Zam'ah. Kelebihan dari Sayyidatina Saudah adalah
Beliau salah satu wanita permulaan yang beriman kepada Allah. Sayyidatina Saudah adalah orang yang sangat setia dengan agama yang Rasulullah ajarkan dan memiliki kesucian hati dan kuat imannya. Keistimewaan Sayyidatina Saudah. Yang pertama, beliau adalah dermawan. Beliau sangat rajin untuk bersedekah. Bahkan setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau tetap masih sangat dermawan. Pada zaman Umar bin Khattab, suatu saat Umar bin Khattab mengirimi istri-istri Rasulullah uang. Saat itu Sayyidatina Saudah mendapat uang yang sangat banyak. Maka seketika itu juga Sayyidatina Saudah memerintahkan kepada pembantunya untuk membagikan uang pemberian Umar bin Khattab tadi kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua adalah humoris. Suatu ketika Sayyidatina Saudah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku salat di belakangmu tadi malam. Lalu aku rukuk lemah sekali, sehingga aku memegangi hidungku karena khawatir mimisan." Mendengar perkataan Sayyidatina Saudah, Rasulullah pun tertawa. Yang ketiga, mudah mengakui kesalahan. Oleh Sayyidatina Aisyah diriwayatkan bahwa Sayyidatina Saudah ketika melakukan kesalahan, maka beliau cepat langsung untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Yang keempat, suka mengalah. Diceritakan dari Sahih Muslim, ketika Saudah sudah semakin berusia lanjut, maka Saudah memberikan jatah malamnya bersama Rasulullah untuk Aisyah. Hal tersebut membuat Sayyidatina Aisyah sangat kagum dengan perilaku yang sangat baik dari Sayyidatina Saudah. Sayyidatina Saudah tetap tinggal di rumah Rasulullah SAW sampai wafat dan kembali kepada Allah. Dalam hadis disebutkan bahwa beliau berumur panjang hingga wafat di akhir masa khilafah Umar bin Khattab pada tahun 54 Hijriah.